Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya mari kita tepuk tangan untuk senior-senior saya, narasumber sebelumnya. Ini sebenarnya Pak Rizky ini mau memberikan saya tindakan, Bapak. Karena di sini narasumbernya semua senior-senior yang saya hormati. Ini masih pangkat-pangkat melati, harus bicara di depan sini, berarti ini tindakan untuk saya, Pak. Siap. Yang kami hormati Kadis Bintal TNI AU, Bapak Marsma Bestari, Kadis Bintal TNI Angkatan Darat, Bapak Brigjen Hendro, Bapak Dan Lanut atau yang mewakili, kemudian Pak Danrem atau yang mewakili, dan seluruh hadirin, serta yang terutama CEO Al-Multazam, Pak Rizky, tepuk tangan juga untuk beliau. Ini luar biasa sekali Bapak Rizky ini dengan Al-Multazam Group, ini sudah membantu tugas-tugas dari Polri atau sebagai penegak hukum. Beliau sudah sekian lama mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk selalu waspada dengan berbagai bentuk kejahatan ataupun penipuan di bidang dunia atau bisnis terkait dengan perjalanan umroh dan haji ini. Mohon maaf, agak turun. Oke, kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diizinkan bersama-sama untuk hadir dalam kegiatan seminar nasional ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Sekali lagi ini seminar nasional, tadi pembicaraan dari tingkat nasional dan saya sendiri yang dari tingkat lokal ini, Pak. Mohon dimaklumi, Pak, ya. Dari tingkat lokal Sukoharjo, Pak. Jadi saya memperkenalkan diri, saya AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, saya Kapolres Sukoharjo. Karena ini perintah dari Pak Rizky, jadi mau tidak mau harus saya laksanakan perintah ini, Pak. Jadi saya mendapatkan perintah untuk berbicara terkait dengan potensi-potensi tindak pidana di dalam pelaksanaan bisnis haji dan umroh. Tadi sudah dikoreksi oleh Pak Kadis Bintal TNI AU, tapi karena perintahnya seperti ini saya tulis saja, Pak. Mohon maaf, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama, tadi juga sudah disinggung oleh narasumber sebelumnya, bahwasanya bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, Pak. Kita punya potensi yang sangat luar biasa. Bangsa Indonesia ini dalam berbagai kajian jurnal internasional, tahun 2012 saja kita dinyatakan sebagai ekonomi nomor 16 terbesar di dunia. Kita mempunyai jumlah penduduk keempat terbesar di dunia setelah China, Amerika, India, dan kita kemudian Indonesia. Dan penduduk muslim terbesar di dunia. Dan bahkan di tahun-tahun mendatang kita diprediksi akan masuk dalam 10 besar ekonomi, bahkan 7 ekonomi dunia. Karena bonus demografi yang luar biasa, jumlah bentangan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, ribuan pulau, bahasa, suku, dan seterusnya, itu mempunyai potensi yang luar biasa. Kita harus bangga dengan kita sebagai bangsa Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Potensi pasar yang luar biasa itu tentunya juga menjadi suatu potensi di bidang bisnis, khususnya tadi kita merupakan bangsa muslim terbesar di dunia, sehingga terkait dengan haji dan umroh ini juga merupakan lahan atau bidang yang sangat menjanjikan, mempunyai pasar yang sangat besar. Dan bahkan bisa dipastikan hampir seluruh semua penduduk yang beragama muslim pasti ingin berangkat ke tanah suci, baik itu melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Dan yang sudah selesai kembali dari sana pun pasti dia ada keinginan atau niat suatu saat saya pengen kembali lagi. Itu tidak dapat dipungkiri dan sudah bisa dipastikan Bapak Ibu semua yang ada di sini pasti ingin ke sana. Ya, meskipun sudah pernah sekali, suatu saat nanti akan kembali lagi. Itu sudah dapat dipastikan. Sehingga dengan potensi pasar yang luar biasa tadi, tapi tentunya di sisi lain juga ada potensi-potensi
terjadinya suatu kejahatan, tindak pidana penipuan yang harus kita waspadai, baik mungkin sebagai masyarakat pengguna ataupun biro perjalanan, ataupun mungkin Bapak Ibu sekalian yang juga memiliki keinginan ataupun bergerak di bidang ini. Sehingga untuk paparan ini saya mencoba untuk merujuk pada beberapa aturan-aturan yang ditentukan di dalam negara kita. Yang pertama yaitu Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Dirjen dari Kemenak. Kemudian juga Undang-Undang Cipta Kerja, ini undang-undang yang baru Pak, yang sering didemo itu, bahwasanya undang-undang ini sebenarnya maksudnya bagus Pak, karena dia mengkoreksi dari berbagai aturan-aturan yang ada yang tidak sejalan, ada yang perlu disinkronkan, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini juga perlu kita jadikan sebagai referensi. Kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama, dan seterusnya. Untuk definisi tentunya kita sudah tahu bersama, haji dan umroh ini juga ditentukan Pak, atau mungkin didefinisikan di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh tersebut. Kemudian terkait dengan mekanisme atau alur perjalanan umroh juga diatur Pak di dalam PP, bahwasanya biaya perjalanan umroh kemudian ditampung di dalam rekening penampungan dan distorkan kepada bank penerima setoran. Ini saya singgung singkat-singkat karena waktu sudah sore Pak, saya juga mungkin lebih cepat untuk ada materi-materi lain yang akan disampaikan. Kemudian juga untuk sampaikan terkait dengan mekanisme atau alur biaya perjalanan haji, itu baik yang bersifat reguler, PIHR, ataupun PIHK, itu juga distorkan melalui penyelenggara ibadah haji dan umroh. Ini juga diatur melalui pasal 1 Undang-Undang 17, Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kemudian untuk permasalahan yang patut diwaspadai, dan ini menjadi semacam modus secara umum, banyak travel umroh yang menawarkan harga-harga yang relatif sangat murah. Tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Kadis Bintal TNI AU, 10 juta juga bisa, tapi mungkin berangkatnya saja atau pulangnya saja tiketnya, tapi di sananya tidak diperhatikan dan seterusnya. Yang juga sering terjadi kita temukan yaitu adanya skema ponzi atau seperti piramida Pak. Jadi yang atas berangkat duluan, padahal sebenarnya dia dengan biaya yang murah tadi menggunakan dari dana yang dikumpulkan dari calon-calonnya sebelumnya, yang sesudahnya. Jadi dikumpulkan dari bawah, yang atas berangkat duluan, akhirnya yang bawah-bawah nanti nggak kebagian. Semakin lama semakin besar, semakin banyak timbul kerugiannya, yang bawah-bawah nggak berangkat. Yang awal-awal yang sudah untung, ya berangkat, tapi yang bawah-bawah, yang belakangan-belakangan ikut, tidak berangkat. Itu yang biasa terjadi dalam modus-modus penipuan terkait dengan bisnis perjalanan ibadah haji dan umroh. Kemudian untuk ini karena saya lingkupnya di Sukoharjo, jadi data di Kemenak, untuk data-data dari Kemenak yang terdaftar di Kemenak Sukoharjo, ini bisa kita lihat Bapak. Untuk At-Thayyibah ini tidak diragukan, ada di PPIU maupun ada di PIHK. Tepuk tangan untuk At-Thayyibah. Kemudian ini terkait dengan kasus-kasus yang pernah cukup menggemparkan, ya, ada First Travel itu tidak memberangkatkan 63.000 orang dengan kerugian mencapai 900 miliar. Kemudian juga pernah ada Abu Thor, itu 86.000 jemaah tidak berangkat dengan kerugian mencapai 1,8 T, dibandingkan First Travel sebenarnya ini lebih besar. Kemudian juga ada Solusi Balat, ini 12.000 jemaah. Kemudian juga ada Hanintor, 1.800 orang dengan total 37,8 miliar. Ini contoh-contoh yang besar-besar saja yang kami cantumkan di sini Pak. Mungkin ada yang lain-lain yang mungkin jumlahnya relatif kecil, tidak kami cantumkan. Kemudian tadi terkait dengan potensi-potensi pidana, ini kami juga mencoba menyajikan dalam bentuk pasal-pasal Bapak. Terkait dengan pasal 120, ya, setiap orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai penerima setoran biaya, ya, biaya perjalanan ibadah haji. Ini tadi juga disinggung oleh Bapak dari Dirjen Kemenak tadi. Orang-orang yang tidak punya izinnya tidak lengkap, apabila dia menyelenggarakan kegiatan ini bisa kena pidana. Nah, jadi tadi
mungkin ada yang menyampaikan ada travel sebelah yang tidak mempunyai izin tapi menyelenggarakan ibadah umroh ataupun haji, itu hati-hati, bisa terkena pidana. Dan pidananya tidak main-main Bapak. Pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Ini pasal 120. Kemudian pasal 121 ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus, sama kaitannya dengan legalitasnya. Apabila dia tidak mempunyai legalitas sebagai penyelenggara ibadah haji khusus, juga bisa dikenakan pidana. Penjaranya lumayan, paling lama 6 tahun dan pidana paling banyak 6 miliar. Sehingga legalitas ini sangat penting agar dicamkan secara bersama-sama. Kemudian untuk pasal 122, ini juga setiap orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah umroh. Ini juga termasuk dalam penyelenggaraan ibadah umroh. Apabila dia tanpa hak juga ada ancaman pidananya. Kemudian di pasal 123, nah ini mungkin terkait dengan memperjualbelikan kuota haji. Ada pihak-pihak tertentu atau mungkin juga yang mempunyai kewenangan di dalam menentukan kuota haji, kemudian dia bermain-main ingin mendapatkan keuntungan lebih, memperjualbelikan kuota haji, ini juga ada ancaman pidananya. 8 tahun penjara atau dan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Kemudian di pasal 124 ini terkait dengan setiap orang dilarang tanpa hak melakukan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh setoran jamaah umroh. Jadi ini juga perlu diperhatikan bahwasanya mungkin ada kalau istilahnya agen yang dia tidak punya legalitas ataupun broker yang tidak punya hak, kemudian dia mengambil sebagian atau bahkan seluruhnya setoran jemaah umroh, itu juga bisa kena ancaman pidana 8 tahun penjara dan atau denda 8 miliar rupiah. Kemudian di pasal 125 itu diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu ada pasal 118A terkait dengan penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan tindakan dalam pasal 118A, yaitu paling lama 5 hari tidak memulangkan jamaah khusus ke tanah air. Tadi seperti sempat disinggung oleh Pak Rizky, ada travel atau biro perjalanan yang sempat menelantarkan jamaah sehingga sampai 5 hari tidak memulangkan jamaah haji khusus. Nah, itu bisa juga kena pidana Bapak. 10 tahun atau 10 miliar ya. Ini jadi perlu diperhatikan. Jadi untuk dalam kaitannya bisnis ini kita juga harus selalu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada para jamaah. Kemudian juga di pasal 126 ini terkait dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh, sama Bapak, yaitu dalam waktu paling lama 5 hari tidak memulangkan jemaah. Sehingga tadi kalau sifatnya masih dapat denda administrasi itu masih sudah untung. Karena kalau mau diproses lanjut bisa kena pidana 10 tahun atau pidana paling banyak 10 miliar rupiah. Jadi itu celah-celah ataupun potensi-potensi pelanggaran pidana yang ada di dalam terkait bisnis perjalanan umroh dan haji ini. Tentunya apabila Bapak-bapak sekalian sebagai penyelenggara harus bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, dan tentunya ataupun sebagai masyarakat pengguna kita harus benar-benar memilih mana biro travel yang sudah kredibel, sudah terpercaya dan berpengalaman bertahun-tahun untuk memberikan layanan ibadah haji dan umroh. Mungkin itu Pak Ustadz Rizky yang dapat saya sampaikan, karena tadi banyak yel-yel, saya ingin berpantun. Ya. Kalau siang melontar jumroh, jangan lupa minum air zam-zam. Kalau ingin berangkat umroh, jangan lupa pakai al-multazam. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab ada? Mohon maaf. Boleh Mas Hakim dibantu? Ada? Kalau nggak ada ya Pak berarti. Oh tadi udah pantun ya Pak ya? C.
Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Kapolres Sukoharjo atas pemaparannya. Jadi kita tahu pasal-pasal yang akan diberlakukan bagi biro-biro yang mungkin tidak sesuai ya dengan peraturan yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada acara penandatanganan MOU. Untuk itu kepada panitia bisa minta tolong untuk disiapkan peralatan untuk penandatanganan MOU, dilanjutkan dengan nanti foto bersama. Dan setelah itu nanti kita akan ada sedikit pemaparan dari sponsor sebelum nanti kita coffee break ya. Oke, sudah dipersiapkan. Oh ya Bapak Ibu sekalian, jangan lupa di sebelah dekat pintu masuk sebelah kanan atau di sini sebelah kiri itu ada produk-produk dari Fashion Sultan International. Ada baju-baju muslim juga bagi bapak-bapak juga ada, bagi ibu-ibu juga ada. Jadi produk ini diproduksi oleh Sultan Fashion International. Oke, silakan nanti kalau Bapak Ibu mau melihat-lihat atau berbelanja bisa langsung ke stand yang ada di dalam, di dekat pintu keluar. Baik, kita mulai dengan acara MOU. Mohon kepada panitia untuk penandatanganan ini akan dilakukan oleh Bapak Rizky. Monggo bisa di ini dari panitia dipersiapkan. Yang maju ke depan Pak Bestari. Monggo Pak. Untuk MOU sama Pak Rizky, mohon Bapak bisa ke depan. Baik, nanti sambil menunggu, oke silakan Pak Bestari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki season yang ini itu penandatanganan MOU, yaitu kalau saya tidak keliru itu adalah para calon-calon cabang, ya calon-calon cabang yang sudah mengisi formulir itu ya, Google Form itu, kemudian punya komitmen untuk bergabung dengan Al Multazam Group di dalam hal berbisnis travel haji umroh, travel, ya kan? Saya mungkin ada satu Bapak Rahman CA, Bapak Rahman CH. Ada Pak Rahman? Mana dia Pak Rahman? Sholat. Oh, kalau gitu Mbak Raudatul Jannah. Maka iya, inilah dia Mbak Raudatul Jannah, itu dari Palembang, Wong Kito Galo, ya kan? Ayo silakan. Ya Pak, ya diundang kemari ya. Ke sini ya? Oke, ini Mbak. Wong Kito Galo, kalaulah mendekat mambu tempoyak, gitu kan? Ya, Mbak Arsi, monggo mendekat. Kalau aku mendekat nanti nggak jadi tanda tangan. Ya, silakan. Yuh. Pak Rahman tadi di mana ya?
Yang ada ngacung. Nah, ngacung oh. Loh, monggo. Ya. Wah iya. Nah, ini. Ya. Mm-mm. Ya. Oke. Ya. Tambah satu lagi ya. Yang apa? Iwan laki-laki ada? Niki, wonten setunggal saking Ciamis panjenengan nggih. Ah, Pak Yudi Riyadi. Hmm? Oh, Jawa Barat. Ah, Sunda, mohon. Ira dongkap teh kadi. Aduh, tos lami. Aduh, nyalira. Aduh, gitunya. Mangga. Mangga kapayun. 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 Mangga. Eka pulpenna di Cepengan gitu we nya. Ikan sanis. Gitu ya. Baik, sudah untuk penandatangan MOU dan foto bersama tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuki ke acara coffee break dan sholat asar, ada sedikit pemaparan dari pihak asuransi Mega Syariah. Oke, untuk itu sebentar kami boleh minta tolong kepada Bapak Bimo Sudarsono, ya, untuk bisa menyampaikan pemaparannya tentang asuransi Mega Syariah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama saya harus sampaikan terima kasih saya kepada Al Mukarram Bapak Rizky. Kemudian para narasumber yang terhormat, khususnya dari para bapak-bapak pejabat TNI Polri. Mohon izin saya menyampaikan sedikit informasi mengenai apa yang bisa kami bantu terkait dengan asuransi untuk jamaah umroh dan haji. Nah ini tagline kita gampang banget, karena asuransi itu dikonotasikan bayar preminya gampang, klaimnya susah gitu ya. Nah ini mau kita balik, ya semuanya gampang. Jadi mohon izin Bapak, kami dari Mega Insurance, slide selanjutnya mohon dibantu. Slide selanjutnya mohon dibantu. Mega Insurance adalah perusahaan milik Bapak Hairul Tanjung. Insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah mengenal Bapak Hairul Tanjung, dan kami adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan yang tergabung di dalam CT Corpora. Berikutnya, lanjut lagi. Saya singkat saja biar cepat. Nah, jadi yang kita cover itu adalah haji, umroh, dan tur halal tour gitu ya, halal tour. Berikutnya lagi, mohon izin. Jadi asuransi kami berikutnya lagi, Pak, mohon di nextnya. Ya, jadi perbedaan kami dengan asuransi yang ada itu adalah kami dalam hal klaim itu tidak diselesaikan setelah tamu atau jamaah kembali ke Indonesia. Ya, itu dikenal sebagai reimburse. Tapi kami selesaikan klaim itu pada saat di perjalanan. Ya, itulah yang disebut sebagai cashless go digital. Itu yang akan mudah-mudahan bisa diterima oleh Al Multazam Group, sehingga mempermudah pelayanan kepada jamaah, meningkatkan faedah manfaat kepada jamaah. Misalnya jamaah perlu akses rumah sakit, ya
jamaah kita itu tidak punya kartu kredit. Jamaah kita itu dananya terbatas, ya. Kalau asuransi yang menjadi preferensinya itu reimburse gitu ya, maka dia harus talangi dulu. Kemudian setelah pulang baru diganti ke asuransinya dan membutuhkan waktu kira-kira bisa 1 bulan. Ya. Tapi itu kita atasi dengan cara cashless. Artinya apa? Kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit di Jeddah, Madinah, dan Mekah. Agar apa? Agar jamaah dapat mengakses layanan rumah sakit tanpa harus bayar. Siapa yang bayar? Kami yang bayar. Kemudian kalau misalnya bagasinya rusak, pesawatnya delay, itu kompensasinya langsung seketika di saat itu juga. Ya. Karena sifatnya on the spot, lunas seketika. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi tidak ada lagi reimburse, jadi pulang ke Indonesia itu semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Ya. Termasuk kalau misalnya diperlukan repatriasi. Repatriasi itu misalnya apakah jamaah itu di sana sakit, tidak bisa mengikuti ibadah dengan baik dan harus pulang bersama rombongan gitu ya. Nah, itu berarti dia namanya memindahkan dari luar negeri ke dalam negeri atau meninggal. Sehingga kita kita atur pemulangan jenazahnya ya sampai ke rumah. Nah, itu pun dilayani dengan cara cashless. Jadi slide berikutnya mohon izin. Ya. Kita bekerja sama dengan Cross Asia. Ini adalah alarm center kita. Jadi jamaah nanti bisa mengakses nomor handphone secara lokal. Ya. Jadi apakah dia di Turki pada saat tur, apakah dia di Jeddah, Madinah, Mekah pada saat umroh atau haji gitu ya. Kita berikan layanan nomor handphone yang bisa menjadi pendamping pada saat terjadinya musibah. Ya. Apakah dia harus ke rumah sakit? Rumah sakitnya di mana? Kita kan orang nggak tahu, kita orang Indonesia. Rumah sakit di Turki di mana? Rumah sakit di Mesir itu di mana? Gitu ya. Nah, kita bekerja sama dengan partner kita Across Asia yang menjadi alarm center kita. Berikutnya. Semua dilakukan secara online ya. Ini pada saat registrasi. Jadi pada saat registrasi saya mendapat data manifest dari travel, kemudian saya upload datanya, saya masukkan ke dalam hotline 24 jam ya. Dan kemudian nanti jamaah akan mendapatkan barcode. Barcode itulah yang menjadi sarana untuk klaim di luar negeri. Misalnya kalau dia ke rumah sakit, tunjukkan barcode-nya. Sehingga mendapatkan jaminan cashless dari kita. Kemudian misalnya pesawatnya delaynya berkepanjangan. Harus akses hotel, ya. Hotel untuk menginap sampai penerbangan besoknya. Nah, hotelnya itu kita yang akan selesaikan akomodasinya. Kira-kira begitu. Sampai dengan misalnya bagasinya rusak, roda patah, kemudian bodinya rusak, karena kalau bagasi handling di luar negeri itu dilempar Pak, bukan diangkut. Jadi kalau hard case pasti pecah gitu ya. Nah, itu bisa diklaim seketika, kompensasinya kita bayarkan. Berikutnya, slide berikutnya. Jadi ini mekanisme cara klaimnya. Cara klaimnya itu cukup menunjukkan barcode yang ada di handphone masing-masing kepada rumah sakit, hotel, airlines ya. Untuk menandakan bahwa Bapak Ibu adalah pemegang polis kami dan mendapatkan layanan cashless. Jadi mudah-mudahan sarana ini bisa menjadi kelengkapan jamaah Al-Mu'tasyam Group agar ibadahnya bisa tenang ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu ya, mudah dihubungi. Jadi kami akan selalu mendampingi jamaah Bapak Ibu melalui alarm center yang kami punya ya, yaitu Across Asia. Jadi kira-kira itu. Berikutnya, slide berikutnya yang terakhir. Jadi
kami dari Mega Insurance Unit Syariah berterima kasih kepada Al Mukarrom Bapak Rizky atas kesempatan ini, dan mudah-mudahan fasilitas ini yang pertama dan satu-satunya baru pertama kali di Indonesia asuransi yang menggunakan konsep cashless bisa diterima di Al Mutazam Group. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Bimo Sulaksono atas pemaparannya tentang asuransi Mega Syariah. Sangat jelas sekali, semoga bermanfaat untuk para jamaah umroh maupun haji. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi coffee break dan juga sholat asar bagi yang belum melaksanakan sholat asar. Waktunya sebentar saja karena kita sudah agak molor, kurang lebih 20 menit. Ya. Silahkan nanti bisa sholat di musola yang sudah disediakan dan ada coffee break juga sudah disediakan. Bu. Iya, soalnya nggak dengar kalau dari sini. Yang di luar nggak dengar, bisa minta tolong dibantu. Baik, kita mulai saja untuk pemaparan seminar nasional membangkitkan semangat bisnis pasca pandemik, dan kita masih punya 3 narasumber yang sangat luar biasa nanti akan membagikan ilmunya untuk kita semuanya. Tapi sebelum kita memulai, kita mau yel-yel lagi ya, boleh ya? Kalau saya tidak bisa berpantun, tapi bisanya yel-yel. Boleh Pak Bestari yang memimpin yel-yel? Maaf Jenderal, suaranya sangat mantap sekali Pak Jenderal. Oke, kalau begitu saya coba ya. Ini yel-yelnya ada yang baru nih. Nanti tolong diperhatikan. Ini agak panjang soalnya yang harus menjawab ya. Yaitu ketika saya mengucapkan Al Mutazam Group, dijawab adalah syiar dakwah Maisyah menggenggam dunia meraih ridho Allah. Nah loh kan panjang sekali ya. Yang bisa nanti dapat hadiah dari Pak Rizky ya. Oke. Sekali lagi ya, ketika saya berkata Al Mutazam Group, silakan dijawab dengan syiar dakwah Maisyah menggenggam dunia meraih ridho Allah. Panjang dan harus teliti ya. Tidak boleh salah ya. Baik, kita coba ya. 3, 2, 1. Al Mutazam Group. Luar biasa. Mas Hakim pada hafal semua ternyata ya. Wah, luar biasa nih dari Jawa Barat ini. Dan Ibu dari mana? Surabaya. Wah ini. Oke, kita lihat lagi ya, sekali lagi boleh? Boleh ya. Kalau yang ini ingat haji dan umroh. Lupa kan? Ingat haji dan umroh. Sebentar, Ibu kok salah Ibu? Ingat haji dan umroh adalah jawabannya ingat Multazam Group. Oke, Al Multazam Group. Bingung kan? Saya juga bingung, panjang sekali. Kan ada dua ya. Jadi nanti sebelum dari prize akan kita coba lagi ya nanti. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja pada sesi yang selanjutnya. Pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Psikologi UMS, Bapak Profesor Dr. Taufik Kesturi, SPSI, MPSI. Materinya berjudul tentang pembentukan kejiwaan psikologis positif terhadap para pengusaha dan trauma healing bagi korban penyelenggaraan haji dan umroh. Untuk itu kepada Bapak Taufik Kesturi kami persilakan. Aplausnya dulu kepada Bapak supaya kita semakin semangat ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pembicara, CEO Al-Multazam, Bapak Rizky Sembada. Yang saya hormati Bapak Marskal Pertama TNI, Bapak Dr. Bestari. Yang saya hormati Bapak Kadis Bintal Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Hindro Martono. Yang saya hormati Bapak Kapolres Sukoharjo, Bapak AKBP Wahyu, Ustadz Khaliful Hadi. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kawan saya Pak Dirjen Haji dan Umroh Prof. Hilman. Alhamdulillah pada seharian ini Bapak Ibu sudah ada di ruangan ini. Kalau saya pada asar tadi baru ke sini, ditanya sama, saya manggilnya Mas Rizky biasanya. Kok baru datang? Karena saya hari ini lumayan ribet gitu ya, dan saya baru sempat untuk pada asar ke sini. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang, ahlan Bapak Ibu yang dari jauh-jauh. Tadi saya mendengar dari Medan, dari Kalimantan, Sulawesi, dari NTB dan seterusnya. Saya nggak mengira jauh-jauh sudah sampai di Solo, yang di Solo baru datang sore hari begitu. Saya belum lama saya ikut berangkat ke Tanah Suci dengan Al-Multazam, dan Masya Allah gitu ya, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Bestari dan bapak-bapak yang lainnya, betapa Multazam memiliki komitmen yang sangat tinggi terkait dengan itu. Ini saya bicara berdasarkan fakta tentang apa yang saya lihat di lapangan. Di mana kalau dari sisi bargaining harga memang sangat kompetitif gitu. Ada kemarin saya ketemu dengan teman-teman yang umroh 28 juta itu ada, dan sampai di sana juga. Tetapi nggak pakai makan, nggak pakai minum, semua makan biaya sendiri. Bahkan sebagian nggak dapat hotel, jadi nyari sendiri. Itu ya ada yang seperti itu. Yang 100 juta juga ada. Bahkan lebih lama Multazam, dia hanya 15 hari, Multazam 19 hari. Apakah umrohnya makbul gitu? Allahu a'lam. Mungkin semakin mahal semakin makbul begitu ya. Tapi yang jelas saya lihat sangat kompetitif di dalam masalah biaya begitu. Saya diberi amanah untuk menyampaikan dari sisi psikologi bagaimana orang melaksanakan perjalanan haji dan umroh. Bapak Ibu sekalian, saya juga membimbing manasik haji di Muhammadiyah. Membimbing manasik haji dan umroh itu stylenya beda. Lebih menantang memang yang haji, karena yang haji itu sepuh-sepuh. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak pernah mendengar sebelumnya. Misalnya, ketika di atas pesawat, mereka kebelet pipis, begitu masuk ke kamar mandi keluar lagi. Kenapa demikian Pak? Gitu. Kamar mandinya bagus banget gitu. Sayang kalau dipipisi kata dia gitu. Ya udah keluar lagi gitu. Ada yang lagi sudah masuk, bingung bagaimana mau cuci tangan, cuci kaki. Keluar lagi, kenapa Pak? Nggak ada ciduknya gitu. Jadi nggak ada gayungnya gitu ya. Psikologisnya sangat kental di sana. Juga masa keberangkatan haji yang begitu panjang sampai puluhan tahun, ini juga berimbas kepada banyak masalah sampai ke masalah-masalah kematian. Sehingga yang mau berangkat, tinggal berangkat hitungan hari sudah meninggal dunia. Yang sudah berangkat sampai di Tanah Suci meninggal dunia.
berbagai macam pernik-pernik ketika orang berangkat haji. Sementara umur bertambah terus begitu ya, salah satu solusinya berangkat umroh. Dan ini ada kerinduan yang berat dari para kaum muslimin untuk ke tanah suci. Beda dengan zaman-zaman dahulu, mendaftar di tahun itu bisa berangkat. Kalau sekarang ada yang dana talangan haji merubah struktur itu. Ada pula yang berangkat umroh itu bukan karena ibadah, karena prestis. Karena nanti bisa selfie di depan Ka'bah, di backgroundnya belakangnya adalah makom Nabi, begitu, dijadikan status dan sebagainya. Padahal kalau mau begitu, tinggal diedit saja fotonya kan bisa gitu ya. Eman-eman kalau perjalanan jauh hanya seperti itu, berbagai macam. Kemudian kita banyak sekali biro umroh. Saya nggak tahu datanya berapa ratus atau berapa ribu jumlah biro umroh di Indonesia. Tapi para jamaah itu nggak tahu mana biro umroh yang amanah, mana biro umroh yang tepat, yang capable untuk berangkat umroh. Sementara banyak calon jamaah yang tidak punya kapasitas untuk mengakses kepada siapa saya bertanya. Dan ini menimbulkan persoalan-persoalan. Apalagi jamaah tidak mengerti bagaimana menggunakan teknologi pada saat sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, maka tadi muncul masalah-masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres Sukoharjo. Ada biro travel yang sampai kerugian itu sampai 1,8 triliun. Angka yang sangat besar, yang saya nggak pernah membayangkan seperti apa jumlah uangnya dengan 1,8 triliun itu. Ada yang 900-an juta, bahkan di Solo ada yang 37 miliar. Ini kerugian-kerugian yang luar biasa. Pertanyaan besarnya adalah mengapa kok terjadi penipuan? Bukankah kita sering melihat TV, di TV sering tayang, kenapa kok muncul seperti itu? Pertama, kalau dalam pandangan saya bahwa keinginan besar untuk menjadi tamu Allah itu luar biasa. Menjadi duyufur Rahman, tamunya Sang Ar-Rahman. Namun biayanya mahal. Tadi saya bilang sangat kompetitif. Kalau ada yang menawarkan umroh di bawah 15 juta, itu perlu mungkin backpacker gitu ya. Kumpulnya di Malaysia, kemudian itu hanya biaya tiketnya saja, di sana apa-apa nyari sendiri semuanya. Tapi zaman sekarang dengan segitu, untuk tiketnya saja mungkin nggak dapat. Maka padahal kita mestinya dengan era yang sekarang kita bisa mengakses banyak hal. Kemudian juga minim pengalaman. Bayangkan ada sekelompok 11 orang jamaah umroh ditipu, berangkat sampai ke Jeddah, di sana ternyata visanya hanya 4 hari. 4 hari di sana terlantar. Ketika terlantar, belum sampai ke Makkah, belum sampai ke Madinah, baru sampai di Jeddah. Kemudian overstay, sehingga mereka harus menghadapi pengadilan, ditangkap oleh polisi di sana. Kemudian kemana biro travelnya? Entah kemana, mungkin sudah pulang ke Indonesia. Padahal ini orang-orang satu keluarga gitu, atau beberapa keluarga. Kasihan kalau orang-orang seperti itu. Maka perlu orang-orang yang mau umroh itu untuk mengkomunikasikan niatnya itu kepada orang-orang yang dianggap tahu, sehingga mereka tidak gegabah memutuskan sendiri. Memang tujuannya baik supaya nggak riak, tetapi hal-hal sepenting itu mestinya dikomunikasikan bagi orang-orang yang mengetahuinya. Kemudian ada tawaran umroh murah, gayung bersambut. Punya uang cuman belasan juta, tawaran umroh murah, ya sudahlah, jadilah kita berangkat umroh. Bahkan kita mengajak calon jamaah lainnya, dan akhirnya kita tertipu rame-rame. Nah ini yang menjadi persoalan, ada orang yang berniat menipu, ada objek yang sangat strategis untuk ditipu. Antara penipu yang ditipu, keduanya akan ketemu. Saya lihat tadi banyak yang MOU. Setelah MOU mestinya tidak hanya di atas kertas MOU, tetapi
ada follow up setelah ini, mau apa setelah ini. Maka mestinya kita mengarah kepada menjadi biro travel haji dan umroh yang amanah. Ketika seseorang itu berniat untuk memilih usaha di biro haji dan umroh, itu sudah pilihan yang niatnya sudah beda dengan sekedar bisnis usaha yang biasa. Karena yang dipilih adalah memperjalankan tamunya Allah, bukan main-main ini, memperjalankan tamunya Allah. Hanya sedikit orang dari sekian banyak pengusaha memilih jalan ini, yang mestinya niatnya tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan material. Ada value yang begitu tinggi yang perlu diperjuangkan, yaitu menjadi agen yang memberangkatkan orang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ekonomis, kalau saya lihat Mas Rizky, keluarganya, usahanya itu luar biasa gitu. Sangat menggiurkan. Tetapi jangan lupa ada beban di pundak kita para pengelola biro ini untuk apa? Untuk menjaga ibadah jamaah. Ada jamaah biro umroh yang hanya mengirimkan ke sana tanpa didampingi oleh mutawif atau mutawifah, tanpa didampingi oleh tour leadernya, hanya dicolke begitu saja. Sampai di sana jamaahnya kebingungan, jamaahnya sakit dan sebagainya. Nah, inilah bahwa biro umroh punya tanggung jawab yang besar, tidak hanya sekedar muatan-muatan ekonomis, tapi ada amanah ibadah yang dititipkan di pundak-pundak kita. Maka biro travel haji dan umroh itu dibangun di atas prinsip-prinsip syariat dan profesionalisme. Nah, profesionalisme ini yang perlu kita kuatkan, perlu kita highlight ya, kita garis bawahi yang besar-besar agar amanah ini sampai pada orang-orang yang pas. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan lama karena habis ini ada dua pembicara yang lain, mestinya bosnya Al-Multazam punya porsi waktu yang banyak gitu ya. Kalau sedikit nanti kurang optimal. Di dalam kita belajar psikologi, temanya tentang optimisme. Optimis itu artinya menceritakan hal-hal indah setelah kekalahan. Jadi menceritakan hal-hal yang menyenangkan setelah kekalahan, setelah jatuh dari suatu masalah. Maka ketika orang gagal dalam suatu usaha, tentu akan ada usaha yang berikutnya. Selalu ada hari esok, itu namanya optimisme. Di dalam surah Al-Insyikok misalnya ayat 6 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhang famulakih. Wahai manusia, sungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Dengan usaha-usaha kita, optimalisasi di dalam usaha kita, di dalam merekrut jamaah semata-mata tidak didasarkan pada bisnis semata, tetapi bagaimana kita melayani para tamu Allah ini agar mereka bisa sampai kepada niatnya, yaitu untuk datang ke Tanah Suci. Saya sampai mengusulkan Pak Dirjen Haji dan Umroh, saya telepon beliau, karena kami berteman dengan beliau, beliau bertanya kepada saya, Prof, apa yang bisa dibantu, karena saya menjadi Dirjen Haji dan Umroh sekarang, punya sumbangan pemikiran apa terhadap saya. Saya bilang, perlu diadakan program namanya Psychological First Aid, yaitu pertolongan pertama psikologi pada jamaah haji dan umroh. Karena orang haji terutama ya, perjalanan sekitar 39 hari, 40 hari. 2 minggu itu Mbah Kangkung, Mbah Huti itu sudah nggak betah pengen pulang. Bagaimana cara penanganannya? Bagaimana orang tua yang berangkat haji kemudian anaknya masih kecil-kecil, bagaimana menangani mereka? Bagaimana orang yang pingsan di dalam pesawat, bagaimana menangani mereka? Bagaimana menangani orang yang hilang, yang berulang kali? Ada orang yang satu malam hilang sampai 3 kali itu ada.
Bagaimana menanganinya semacam itu? Maka saya bilang sama Pak Dirjen, bikin program untuk psychological first aid. Ini semacam P3K tapi untuk urusan psikologi. Dan saya pikir ini Mas Rizky sekarang sedang kuliah psikologi gitu ya. Nanti mungkin akan ada perubahan yang signifikan bagaimana mengelola Al-Multazam yang menggunakan prinsip-prinsip psikologi, sehingga kata Ustadz tadi mengatakan perlu dimanusiakan dan lebih manusiawi dalam banyak hal. Tentu ini bukan dalam arti yang sempit, dalam arti yang seluas-luasnya. Demikian sebelum saya diminta ngasih yel-yel, saya mendingan saya menawarkan diri untuk memberikan pantun begitu ya. Bapak Ibu sekalian, minum air zam-zam menenteramkan hati, Al-Multazam selalu di hati. Nasr minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yel ya Pak, karena sudah ini sudah ada pantunnya. Baik, karena kita mau mempersingkat waktu, jadi tidak ada sesi tanya jawab ya. Kita lanjut. Oke. Sambil panitia sedang membereskan podium. Baik, ini ada satu sesi yang sangat spesial di akhir acara sebelum kita masuk dalam door prize dan grand prize. Jadi yang akan ada di depan panggung ini adalah beliau-beliau yang sangat spesial ya, yang akan memberikan banyak ilmunya. Baik, kita sedang menunggu. Kurang satu kursinya. Oke. Baik, untuk itu bisa kita mulai. Oh, masih dipersiapkan. Jadi untuk sesi yang terakhir ini pemaparannya disampaikan oleh beliau pakar-pakarnya berempat langsung di atas panggung. Jadi langsung mungkin nanti bisa berinteraksi dengan hadirin sekalian ya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai sesi yang terakhir pemaparannya. Dan ini sangat spesial karena langsung disampaikan nanti oleh beliau berempat. Untuk itu kami mengundang kepada CEO Al-Multazam Group, Bapak Rizky Sembada, SEME untuk ke atas panggung. Mohon berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Kemudian juga kami panggil ada Bapak Bestari. Silakan ke atas panggung, Bapak. Enggak yel Pak, ini pantun aja nanti. Baik, kemudian yang berikutnya kami undang Profesor Taufik Kesturi untuk ke atas panggung juga. Silakan. Dan yang terakhir kami mohon kepada Ustadz Khaliful Hadi Bakri untuk bisa juga ke atas panggung. Baik, silakan. Baik, terima kasih dan langsung saja kami serahkan kepada Bapak Rizky Sembada. Silakan Bapak. Taib, sahabat kami semua, izin permintaan saya ini sebelum kita mulai biar acaranya lebih sreg. Nanti kalau kursi depan itu kosong, yang nempatin setan. Jadi mohon izin semua, kursi di depannya yang masih kosong diisi. Jadi semua merapat ke depan. Dan sebelum saya memulai, bagi teman-teman cabang dan para asatizah yang sudah kami berikan pakaian seragam, harap segera
diganti dan mohon diberikan panitia, mohon tas-tasnya, seragamnya semua kita hadiahi. Karena hari ini adalah hari bahagia dari kami. Kami juga sekaligus launching, kami buka atas izin Allah ya usaha garment dengan merek Sultan. Nah, Sultan Fashion. Jadi ini pakaian-pakaian kita kasih cuma-cuma alias gratis hadiah untuk para asatid dan cabang untuk syiar dan dakwah. Ayo semua ke depan ya, pindah ke depan izin. Cepat panitia tolong segera dibagikan. Sudah nama-nama yang sudah mengisi. Mohon izin Bapak ke depan. Boleh ditemenin VIP-nya silakan, nggak apa-apa. Kalau depannya masih kosong nanti kena hukum. Ibu-ibunya mohon dan panitianya yang di belakang mohon juga masuk saja karena hari ini tidak ada lagi pelayanan di luar. Tolong segera bergerak ke depan. Nanti kalau di belakang nggak dapat hadiah nggak apa-apa loh ya, jangan salahkan yang di depan. Ya, ayo. Enggak apa-apa Pak Jatmi kok di depan sampingnya Ustadz, nggak apa-apa. Tapi di situ, ayo silakan diisi aja. Mohon maaf ibu yang pakai jilbab pink pindah ke tempatnya ibu-ibu Bu. Ya, nanti ada masalah ibu duduk tempat bapak nanti. Duduk sebelah kanan, paling ujung kanan Bu. Nah, itu masih ada kursi kosong depannya. Oh ada orangnya? Ayo Kolonel Mutakin ini kok di belakang terus, ada apa ya di belakang ini? Ayo ke depan. Kami undang di depan. Nah, dekat dengan bapak yang dari Korem ini. Nah, izin Mas bisa tukeran. Nah, ngobrolnya biar enak gitu loh. Izin yang dari Polsek, para Kapolsek pindah ke depan Pak Tugio. Bapak juga dari kepolisian, ini kan masih ada. Enggak ada apa, antum udah duduk di situ nggak apa-apa. Fadol. Ini acara belum kita mulai sebelum antum semua mengisi kursi yang di depan kosong. Kalau masih di belakang-belakang nggak dimulai-mulai nanti. Yang mau check in kamar nggak jadi check in. Yang di luar panitia mohon masuk semua. Kalau tidak saya coret dari jajaran panitia dan antum tidak dapat angpo. Coba biar mudah itu melihat. Mohon yang di depan VIP tidak usah ikut aba-aba saya mohon maaf nanti kalau salah nanti. Di depan sendiri kursi biru nggak usah ikut aba-aba saya. Untuk yang di belakang semua berdiri. Yang masih melihat di depannya ada kursi kosong mohon berdiri dan jalan ke depannya. Ustadz, izin ya Ustadz ke depan, nanti ada hadiah. Bisa untuk macam-macam loh Ustadz. Nilai total 120 juta dan ini tidak akan saya berikan yang duduk di belakang. Ayo pindah depan Mas, yang belakang depannya masih kosong diisi. Ayo cepat masuk kursi depan. Pak isi aja Pak, jangan sungkan Pak, biar saya tahu berapa sih yang bertahan dari 250 yang masuk ke ruangan ini, sekarang tinggal berapa gitu loh. Mana semangatmu? Kok antum kuda? Harus lengkap, jangan ku gitu tak. Mana semangatmu? Siapa kita? Kalau saya kasih tahu duduk terus ternyata masih depannya kosong, maka yang duduk di belakang kursi kosong ngangkat kursi nanti. Sadis betul ya. Iya. Udah mau duduk? Kita bisa mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Oke, luar biasa, silakan duduk. Saya moderatorin hari ini, sesinya adalah sesi syar'i. Kalau nggak kayak gini biasanya sesi syar'i itu kalem gitu. Saya takutnya antum tidur. Tafadhol Ustadz. Ustadz Khaliful Hadi,
sesi syar'i, ya kaidah-kaidah syar'i. Hanya 15 menit saja Ustaz, yang lainnya tanya jawab karena waktu kita tinggal 60 menit lagi. 15 menit. Nanti mohon izin kalau lewat saya stop Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Karena waktunya 15 menit jadi kami enggak menyampaikan kepada yang terhormat ya, karena harus masalah fikih berkaitan dengan akad ini diletakkan di nomor terakhir, ini kurang pas karena sudah capek. Saya mau cerita apa ini, jadi saya cuma cerita sedikit aja karena kalau ingin bahas masalah akad di dalam berbisnis ya harus belajar dan harus duduk. Cuma saya menyoroti dari para narasumber, ada kata yang asik untuk dibahas adalah haji umroh itu bernilai ibadah. Maka anak ambil kata ibadah ini dari 2 poin. Poin pertama, kalau haji dan umroh itu dikategorikan ibadah, maka berarti pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan. Maka saya menghimbau kepada para travel, ketika Anda terjun di bidang ini, jangan kita hanya jam'ul amwal, mengumpulkan duit saja, tapi kita juga harus ngopenin orang-orang yang umroh itu. Didiklah mereka, ajari mereka ibadah-ibadah mereka sesuai dengan apa? Syariat. Makanya kata Rasulullah SAW min hadis Jabir, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku, dari Rasulullah SAW, manasikakum, cara di dalam menjalankan umroh dan cara dalam menjalankan haji. Itu juga akan membawa keberkahan dari bisnis travel tadi. Jadi tadi disinggung sama Pak Jenderal tadi kan, mosok haji dan umroh digawe bisnis gitu kan. Ya yang tepat itu adalah perjalanannya gitu ya. Ya bisa Pak Jenderal dijawab, itu adalah di ilmu mantek ada yang dibuang Pak, namanya Pak. Ada yang dibuang, tapi kita nggak bahas inilah insya Allah. Jadi biar ada sisi keberkahannya. Kalau memang Anda memang terjun di sini, ya tolong biar berkah dan ada unsur ibadahnya, maka didiklah mereka sesuai dengan sunnahnya Nabi. Tapi poin yang kedua yang saya tanggapin adalah ini kan jamaahnya Pak. Sekarang yang kedua adalah terkait dengan travelnya dan agen-agen travelnya. Anda sebagai travel, hendaknya Anda ketika jadi travel itu harus jelas akad-akadnya sesuai dengan syariat. Misal contoh, Anda belum punya barang, belum punya tiket, belum booking apa itu, hotel, sudah jualan. Ya, jualan apa wong kita nggak punya barangnya. Ya kayak gini harus diperhatikan. Jadi ini harus diperhatikan karena bagi travel yang ini ada unsur ibadahnya, Anda ketika transaksi jual beli, transaksi akad juala, transaksi akad ijarah dan transaksi akad salam, ya semua ini harus sesuai dengan syariat-syariatnya. Konsekuensi daripada itu, wahai para travel, karena ini terkait dengan bisnis jual beli dan juga bisnis yang lainnya, maka antum harus belajar hukum seputar itu. Hukum seputar apa? Seputar itu. Bahkan bisa saya katakan bagi pembisnis yang semisal ini, belajar hukum-hukum yang semisal itu menjadi fardu ain.
menjadi apa? Fardu ain bagi dia untuk mempelajari hukum-hukum seputar itu. Nah, karena apa? Karena kaidahnya kapan sebuah hukum itu menjadi fardu ain? Kalau sebuah ibadah atau muamalah tidak bisa terjalankan kecuali dengan belajar, maka belajar tadi menjadi hukumnya wajib. Malayatimul wajib illa bi fallahu wajib. Sebuah kewajiban tidak bisa terjalankan kecuali dengan belajar, maka belajar menjadi hukumnya wajib. Maka biar berkah, biar berkah. Makanya kalau kita baca beberapa buku, diantaranya ada buku At-Tajir Al-Amin yang ditulis oleh Syekh Ruslan. Di antara tajir pedagang yang diberkahi oleh Allah, yang disenangi oleh Allah adalah apa? Sebelum dia menjadi tajir pedagang, Pak, itu ta'allumu ahkami al-bai' wasyira. Hendaknya wajib bagi dia belajar tentang hukum jual beli, hukum jual beli. Kesimpulan daripada ceramah yang singkat ini adalah bagi yang ikut andil di bidang bisnis ini, Anda kena hukum beberapa ahkam terkait dengan itu, maka antum harus belajar. Poin yang kedua, Anda mengambil uang dari jamaah, yang mana jamaah itu adalah membayar, dan membayarnya dia ya paling tidak pengen sesuai dengan sunnahnya Nabi, kan itu kan. Maka ajarilah mereka, bimbinglah mereka di atas sunnah Nabi. Jangan hanya kasbu, hanya sekedar takasub, yaitu ngambil keuntungan dengan harta mereka, tapi kita tidak memaksimalkan dalam urusan ibadah mereka. Nanti malah enggak berkah. Itu cukup insya Allah karena waktunya mepet. Dari kami insya Allah jazakumullah khairan. Ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 3 menit sih Ustaz. Tapi nggak apa-apa, nanti ada sesi tanya jawab biar panjang. Jazakallahu khairan Ustaz. Antum mulai nyimak ya, dari tadi simak apa yang disampaikan oleh para pemateri, dan itulah yang akan kita jadikan kuis nanti untuk dijawab dan berhak mendapatkan hadiahnya. Saya dapat materi nggak nih? Ada nggak? Panitia, saya ada materi nggak? Halo? Saya nggak ada materi? Saya akan sedikit nambahin, walaupun saya nggak ada materi, tak kasih sedikit materi. Teman-teman sekalian, yang sudah gabung dengan saya 7 tahun, 8 tahun, ada angkat tangan? Yang jadi cabang kita? Pak Andri dari tahun 2015 ya, Pak Eko. 5 tahun, antum dari tahun berapa? 2016, 17, 5 tahun. Yang 5 tahun? 2017? 1, 2, 3, 4. Wah, 5 tahun. Kalau asatid yang dari awal sama saya, yang dalam tidak usah disebut ya di depannya, Ustadz Miftah ikut kena musibah ya Ustadz ya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, yang sudah lama bersama kami insya Allah sudah pernah menyaksikan bagaimana perjalanan kita dari kecil sampai sekarang atas izin Allah. Track record kita terakhir 2 bulan terakhir ini memberangkatkan hampir 3.000 jamaah. Dari dulu itu ya, dulu itu kami berangkatkan 10 orang, 15 orang aja kita berangkatkan, dan alhamdulillah dalam 2-3 bulan terakhir ini kita bisa memberangkatkan nggak sampai 1 tahun ya, hampir 3.000 jamaah atas izin Allah. Itu kalau orang nyebut dalam bahasa bisnis katanya sukses. Mau nggak tip sukses dalam bisnis? Mau? Iya. Insya Allah yang udah berapa tahun tadi tahu insya Allah. Salah satu tips untuk menjadi sukses baik dalam bisnis atau menjalin komunikasi apapun, rumah tangga misalkan, sekolah misalkan, rumah tangga udah ketawa duluan kan, nggak apa-apa, ini banyak laki-lakinya daripada ibu-ibunya kok. Ya, ayo apa kira-kira prinsip 1 kata yang insya Allah akan mengantarkan kesuksesan bagi antum semua? Apa? Kalau itu pas dalam materi saya,
maka antum berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Apa? Ikhlas, niat, amanah, istiqomah, proses, optimis, komitmen, trust. Belum ada yang sesuai materi saya. Semangat. Saya kasih tahu aja ya, lama nanti. Setia. Sepakat tidak? Antum rumah tangga nggak setia, rampung urusannya. Tapi setia bagi seorang suami bukan berarti harus istiqomah dengan 1 istri. Yang penting antum istrinya halal semua, antum setia dengan 4 istri, itu juga setia. Setia ini ada kunci sukses teman-teman sekalian. Tapi setia bukan sembarang setia. Kalau ejaan tulisan setia itu SETIA. Ini T-nya double. S, spiritual power. Ya. Jadi antum mau mengawali sesuatu, mau berbisnis, mau berumah tangga, bahkan mau belajar, ini harus ada spiritualnya. Apa sih spiritual? Apa spiritual? Hah? Ya pemahaman antum terhadap Rob gitu loh ya. Bahwa semua yang antum kerjakan ini harus ada nilai spiritualnya. Ini kekuatan pertamanya. Jadi kenapa Al-Multazam Group itu ada apa namanya? Syiar dakwah baru terakhir Maisa, karena kita utamakan niat kita la budu ilallah. Kita tidak akan melakukan satu perbuatan apapun kecuali hanya untuk mencari beribadah kepada Allah. Spiritual power. Ayo apa? Karena sudah judulnya saya kasih, E-nya ini tak kasih 200.000. Apa Bapak? Empati, emosional, sudah betul. Emosional power. 200.000 untuk Banjarmasin. Beliau izin cabang dari Banjarmasin. Ya, jadi setelah kita memiliki pemahaman yang benar, maka harus ada dorongan, harus ada emosi untuk melangkah. Kalau antum diem aja, ya wes. Yo yakin pasrah rezeki teko dhewe. Wah itu kalau imam siapa Ustadz? Yang kayak gitu, rezeki itu ada yang datang sendiri, ada yang kita cari dengan ikhtiar. Pemahaman imam siapa yang rezeki itu datang sendiri? Hah? Imam Malik. Ya, antum harus memiliki makom seperti Imam Malik, duduk pengok-pengok duitnya teko dhewe. Itu contohnya lek ning kene kayak Ustadz Khalif, Ustadz Profesor Taufik itu duduk meneng-meneng wis teko undangan. Tat ngisi kajian ning kono. Sampai nolak-nolak itu. Ya, kalau antum belum selevel itu jangan duduk mengok-mengok, udah hampir azan. Kemudian T. Ayo. 200.000 sudah. T. Apa? Tawakal. Tekun. Hah? Tanggung jawab. Oh iya nikah tanggung jawab betul. Ini kalau yang jawab ini dari TNI 1 juta hadiahnya. Khusus TNI Polri 1 juta, bener ini. T. Totalitas target. T ini yang membuat orang kalau mau bisnis gagal kebanyakan karena T ini. Jangan sampai antum semua di sini ini pada kayak gitu. Thinking positive power. Antum nanti kalau negatif thinking, wah engko bisnis urung-urung modalnya akeh wis kalah. Dan ini menjadi bukti nyata kegagalan seseorang karena negatif thinking. Tak kasih tahu contoh ya, 1 thinking positif, 1 thinking negatif. Ada orang mau berbisnis di satu tempat yang di situ sudah banyak bisnis yang sama. Contoh mau jualan bakso. Datang ke kota Solo mau jualan bakso, dia survei. Waduh, kok di Solo sudah banyak sekali jualan bakso. Saingannya banyak, gagal dia. Tapi bagi orang yang positif thinking, Masya Allah marketnya luas, saya harus bisa bersaing dengan mereka. Itulah Al-Multazam, luar biasa. Ya, itu kami hadir di Solo bukan tidak ada travel, tapi kita thinking positif. Satu lagi, survei lagi, mau jualan bakso. Ternyata di situ belum ada orang jualan bakso. Kata dia laku opo rayo. Nah, ini negatif thinking karena kalau positif thinking gimana? Wah, saya jadi pionir.
Insya Allah antum para delegasi Al-Multazam di tempat-tempatnya kalau pakai rumus ini sukses untuk antum. Allahu Akbar. Jadi motivator ya harus motivasi ya kan. T kedua, tadi kan saya sudah bilang T-nya ini 2. Tawakal. Ayo. Masih untuk peluang para TNI kalau bisa menjawab T yang kedua 1 juta rupiah. Gaji setengah bulan loh. Kalau Bintara, kalau beliau udah perwira tinggi ya tak naikkan yang perwira jawab 2 juta. Lo harus menghargai, masuk perwira digaji Bintara. Kalau khusus dari Korem saya kasih 3 juta. Ben Korem ki yo ngerti bisnis tuh lo ya. Ndak ngarepi pam aja gitu loh. Pam sepi sekarang ya Pak ya. Ngepam sepi lagi. Hah? Kalau Ustadz, iya Ustadz itu harusnya malah memberi ilmu maksudnya. T kedua, hah? No. Ayo, hah? Antum dapat 200.000. True financial power. Modal arek bisnis ya modal ya. Antum mau bisnis gratis, MOU bayar apa tat? Krungu bayar, mundur. Hah? Kesana gimana hadir? Pakai tiket rembes, mundur. Arep bisnis apa? Dodolan cilok loh. Cilok ngerti nggak? Cilok, bakso yang 50-an, 500 perak. Itu aja modal. Beri terigu, beli apa, terus nanti cari sepeda ontel keliling. Modal. Ya, true financial power. Tapi bersama Al-Multazam modal antum tidak harus uang. Ya, semangat tekad yang luar biasa kami modalin. Tinggal jualan yang jujur kata Ustadz tadi. Wes sudah sampai T2 yang dapat baru 200. Padahal saya sudah siapkan 1.200.000. Sekarang I. Ayo. Antum wis maca tulisane kuwi. Aduh. Buka-buka ini. Aduh. Nggak apa-apa, tetap 200.000. Minimal berani ngacung dan berani ngerepek. Berarti udah pernah ikut sama saya. Ya, intellectual power. Ini penting teman-teman sekalian. Antum punya modal, antum positive thinking, punya emosi, tetapi orang ngerti ilmu nih, hancur. Ya, nanti yang disalahkan saya. Saya udah kadung investasi, sewa ruko, sewa ini, sewa itu. Lah kok jamaah ora teko-teko, kowe ngerti ra ilmu nih? Ora, ya wes. Ojo nyalane Pak Rizky lah. Faktanya apa Pak Rizky? Alhamdulillah atas izin Allah. Orang pada pandemik kita malah survive. Pakai intelektual, gawenan rek. Aku orang ini loh ya di sini. Jadi dipakai, kita harus intelektual. Kalau ternyata kita nggak paham di ilmunya, deketi, gandeng orang yang memiliki ilmunya. Ya, kerjasama, gandeng ustadz yang namanya udah terkenal. Kemudian bagi hasil sama ustadz, jualan. Gandeng Pak TNI, Polri, nanti MOU sama koperasinya. Nah gitu. Itu bagian dari intelektual. Saya udah ngasih contoh loh ya. Nanti jangan di tempatnya sana saya yang diundang. Ayo ngajukan ke Polres, ayo ngajukan ke Kodem, ke Lanut, jangan. Antum harus mengopi. Tapi kalau perlu saya akan hadir insya Allah. Saya support antum semua. Pakai intelek power. A terakhir. Gak bisa kebangetan 500.000. Antum masuk di borong wong Medan. Action. Ya. Sudah punya semua, antum nyatet itu. Diborong Medan semua ya. Tidak apa-apa, namanya rezeki beliau. Karena beliau rajin ikut seminar saya. Medan atau nih. Action, ya. Action kuncinya. Antum punya ilmu, punya modal, punya semangat. Ora obah-obah, diem aja. Itu adalah poin tagline kami. Sukses bersama kami atau sekedar menjadi saksi kesuksesan kami. Pilihan ada berada di antum semua. Siapa yang siap bergabung dengan kita, insya Allah kita sukses bersama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Toyib, ada tanya jawab silakan. Soalnya udah masuk maghrib. Silakan. Ini ada yang lokalan nggak? Yang lokalan yang nggak jamak kosor. Saya absen dulu dari Medan, mohon berdiri. Yang dari Pulau Sumatera, selain Medan, Palembang,
Oh, satu ya jauh. Oke, pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Burhanuddin dari Yogyakarta. Oh, iya siap. Ya, multazam itu mengutamakan syariah. Saya ingin bertanya ada dua. Satu, yang pertama, mensikapi fenomena wanita yang safar untuk umroh tanpa mahram. Itu kalau di Al-Multazam seperti apa? Yang kedua, beberapa kali umroh itu mendapatkan mutawif yang mereka itu mungkin layanannya kalau dari Indonesia itu umroh sunnah gitu ya. Tapi di sana mutawifnya tidak mencerminkan tentang sunnah misalnya, bahkan yang wajib ya. Bahkan hampir mereka tidak pernah sholat jamaah gitu ya. Ini mungkin bukan di multazam ya. Apakah multazam menjamin bahwasanya mutawif yang memberikan bimbingan di sana itu betul-betul syar'i, menjaga sunnah dengan ilmu juga. Misalnya menjaga sholat 5 waktu, karena banyak mutawif itu yang kalau di sana tidak sholat 5 waktu, yang merokok di depan jamaah dan sebagainya, dan itu tidak memberikan teladan yang baik menurut kami. Kalau di multazam seperti apa? Terima kasih. Syariat Ustadz Khalif silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Wijanarko dari Sragen. Tadi disampaikan oleh Ustadz Khalid terkait dengan syariat fikih tentang akad ya. Memang secara pribadi pernah kita ditanya sama jamaah. Ya. Ketika itu kita juga tidak bisa menjawab secara detail terkait dengan apa yang paling tepat terkait dengan akad yang kita sampaikan atau yang kita jalankan di Al-Multazam terkait dengan kita menawarkan produk dari Al-Multazam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu. Ya, dua dulu dijawab karena udah azan juga ya. Ini pertanyaan seorang wanita safar tanpa mahram boleh apa enggak, itu dulu. Kalau sudah kami jawab gimana multazamnya gitu ya. Ini saya jawabnya singkat atau agak panjang? Biar jelas ya. Gak bisa kalau yang kerocek nanti lawannya gimana. Gini aja tak singkatkan dulu. Masalah ini jelas masalah khilafiyah di antara para ulama. Saya pernah membaca bab masalah ini mungkin sekitaran 40 maroji buku. Dan saya punya buku tentang ini dengan saya judul Salahkah Aku Safar Tanpa Mahram. Ini buku saya. Kesimpulan daripada diskusi ini adalah ada beberapa hadis larangan safar tanpa mahram secara umum, kayak la tusafir almar'atu illa ma'adhi mahramin, nggak boleh wanita itu safar kecuali harus dengan mahram. Dan ada riwayat yang khusus seorang sahabat Nabi iktataba sudah mendaftarkan diri untuk jihad sedangkan istrinya mau haji, maka Rasulullah SAW suruh kembali dan menemani istrinya. Dari konteks dua hadis tadi menunjukkan bahwasanya ulama Hanabila mengatakan syarat wajibnya haji harus ada mahram. Berarti kalau wanita tidak punya mahram, walaupun dia punya kemampuan dalam sisi malia, badaniyah atau yang lain, maka dia tidak wajib haji. Bahkan haram tidak hanya sekedar nggak wajib ya, tapi kalau dilakukan maka bisa menjadi berefek dosa. Ini satu antum harus perhatikan. Di sana ada hadis yang kedua, riwayat Bukhari Muslim juga, terikat dengan
ba'du azwajin Nabi, sebagian istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam meminta izin kepada Umar untuk mereka haji. Waktu itu enggak ada Nabi, mereka setelah peninggalan Nabi. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu memberikan izin kepada istri-istri Nabi dengan satu orang laki-laki dari sahabat yang menjadi pendamping mereka. Nah, cara mensikapi dohirnya hadis ini menunjukkan boleh seorang wanita haji tanpa mahram, yang penting aman. Dan ini jangan dikategorikan bahwasanya itu bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi. Itu jauh dari pemahaman usul fikih. Secara usul fikih, model yang semisal ini paling banter itu dikatakan ijma sukuti. Dan ijma sukuti adalah ijma itu kesepakatan yang sama-sama diam, tidak ada bentuk pengingkaran. Dan secara ilmu usul fikih bahwasanya ijma sukuti itu adalah hujjah. Nah, dari dua sisi dalil, yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini, muncullah dua pendapat di antara para ulama. Muncul dua pendapat di antara para ulama. Nah, poin yang harus saya sampaikan ke antum, ketahuilah bahwasanya dalil-dalil yang dipakai untuk wajibnya mahram atau syaratnya ada mahram, perlu jenengan perhatikan. Dalil yang mereka pakai itu dalalannya, penunjukannya itu tidak qat'i, tidak paten. Artinya di sana ada ulama yang lain, di antaranya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Ikhtiyarat, dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam kitab Al-Qawaid wal Usul bahwasanya pernyataan Nabi alaihi salatu wassalam, la tusafir al-tu illa ma'adhi mahramin, itu memiliki ilah. Kenapa wajib pakai mahram? Apa ilahnya? Beliau mengatakan, Syekhul Islam mengatakan dalam kitab Ikhtiyarat, ilahnya adalah karena tidak aman. Kalau kita memakai kaidah Syekhul Islam yang hukum itu ada ilahnya, kita ambil kaidah usul, kaidah fikihnya, al hukmu yaduru ma'ilatiha wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama ilah, ada dan tidak ada. Ada keamanan berarti boleh, kalau nggak ada keamanan berarti apa? Tidak boleh. Real kenyataannya juga membuktikan bahwasanya antum tahu bagaimana ketika di Mekah dan di Madinah tidak ada tempat, tidak ada orang lain. Kalau apa namanya dibiarkan sendiri, kasihan banget kan? Kasihan banget. Tapi poin yang nomor 3, apa fungsi mahram? Adalah untuk menjaga. Nah, ketika fungsi mahram untuk menjaga, mafhumnya ketika tidak perlu dijaga, ngapain ada mahram? 3 poin itu menjadi alasan mazhab Syafi'iyah. Lihat di kitab Majmu', lihat di kitab Hawi, lihat di kitab Rawdatul Thalibin. Banyak ulama-ulama Syafi'iyah kita baca bahwasanya boleh wanita yang apa itu yang penting aman itu boleh berangkat haji atau umroh tanpa mahram. Kesimpulannya, ini karena panjang juga, kesimpulannya adalah semisal ini saya anggap ini masalah-masalah ijtihadiyah, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, masail ijtihadiyah la ingkara fiha. Masalah-masalah ijtihadiyah enggak boleh saling mengingkari. Anda boleh memilih tapi mengingkari tidak diperbolehkan. Anda boleh memilih tapi tidak boleh mengingkari. Karena apa? Masalah-masalah ini adalah masalah muktabarah. Kapan dikatakan masalah-masalah khilafiyah itu dianggap satu? Ketika nggak ada kesepakatan para ulama. Ini nggak ada kesepakatan. Syafi'iyah membolehkan, berarti nggak ada kesepakatan. Yang kedua, tidak ada dalil yang paten di sini. Kalau Anda kata ada dalil paten, nggak mungkin ulama akan punya komentar. Apalagi ada dalil yang membantahnya, yang menjadi yang menjadi penghalangnya. Maka itu menunjukkan dengan kaidah tadi berarti la ingkara fil masail ijtihadiyah. Jadi kalau Anda kata travel yang kayak begitu
jangan dikomentari. Dan ingat, Al-Imam Musyatibi rahimahullah ta'ala, panjang Pak kalau ini. Kayaknya udah cukup Ustaz ya. Jadi udah sampai di situ udah cukup ya. Nanti ini udah mau habis waktunya nanti. Gimana? Jawaban yang satunya? Oh, yang multazam bagaimana gitu? Taib, kalau multazam enggak apa-apa saya jawab, enggak apa-apa. Al-Multazam Group itu kami memiliki 3 perusahaan. Ya konsisten induk perusahaan kami, saya konsisten safar tanpa mahram itu mengikuti ijma'nya Saudi Arabia. Saya jelaskan sedikit. Saudi Arabia itu di sistem itu usia di bawah 45 tahun itu tidak boleh entry visa untuk perempuan. Jadi makanya ada travel yang membuat mahromnya kalau dia dimahromkan dengan yang lain. Kalau untuk usia di bawah itu. Jadi usia di atas 45 itu sudah bisa sendiri safar. Kami Ataibah konsisten dengan itu. Ya. Tetapi kami memiliki 3 perusahaan. Yang satu ada Rismatur, ada Arsitur. Terkhusus di Rismatur itu masih memberangkatkan asalkan dijamin tadi aman. Seperti itu. Dan kita juga ada paket B2B dan B2C karena kami provider. Ketika B2B itu akad kami adalah jual beli dengan perusahaan-perusahaan yang beli sama kami. Itu kami tidak, terus terang kami nggak nanya muhrimmu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka membeli paket saya sama kami, saya sediakan paketnya dan orangnya pun siapa-siapa saya juga tidak tahu gitu ya. Yang penting dia berangkat umroh saya sediakan paketnya. Adapun kalau B2C memang kami masih melakukan screening itu. Insya Allah jelas ya? Oke, mungkin gitu. Apa yang kedua? Oh, insya Allah kalau di Al-Multazam Group ya, yang di At-Taibah ya. Tapi kalau saya perlakukan semua teman-teman, ada teman-teman jadi tuntunan sunnah kalau lebih tepat versi kita ya, yang orang teman-teman mengatakan kita ini salaf, sedangkan kami ini juga ada cabang-cabang yang lain atau di Rismatur dan lain itu yang memiliki pemahaman NU dan lain sebagainya, itu mereka memilih mutawib mereka sendiri. Tetapi di kita At-Taibah kita konsisten di situ, gitu ya. Jadi insya Allah ya kita sesuai dengan pemahaman kita. Karena travel Al-Multazam Group ini untuk seluruh umat ya, akhi barakallahu fik ya, bukan untuk satu tempat atau satu komunitas saja atau satu organisasi saja. Tetapi di At-Taibah insya Allah makanya kita punya beberapa perusahaan. Di At-Taibah kita memang sudah terbranding seperti itu. Jadi insya Allah kita semua mengikuti tuntunan sunnah. Insya Allah. Sedikit menambah, boleh Ya, sedikit? silakan Ustaz. Perlu difahami, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di Majmu' Rasailnya perlu dibedakan kenapa Al-Multazam punya 2 gaya tadi. Urusan jual beli, urusan muamalah duniawiyah itu adalah tidak disyaratkan kepada orang Ahlussunnah, itu difahami. Urusan muamalah itu sama Ahlubidah semuanya, orang-orang nggak ada masalah. Nah kasusnya kita menjual barang nih kepada siapapun yang mau beli nggak ada masalah, karena kita akadnya jual beli, dan akad jual beli adalah akad muamalah duniawiyah. Itu jangan sampai terkadang orang tidak paham kemudian mengomentarin itu apa itu. Bapak yang kedua perlu difahami di dalam ini Mas kaidah syariah lagi panjang lagi. Mungkin cukup ya. Antum kalau mau diskusi, antum calon cabang atau apa? Oh, insya Allah nanti ikut diskusi karena kita ada diskusi khusus calon cabang. Itu di Mukernas bukan di momen ini ya. Ini karena ini masih sifatnya umum, ada peserta lain juga ya. Nanti insya Allah kita akan diskusi kaidah fikih setelah ba'da maghrib, setelah acara ini selesai ya, dan itu di kantor kita insya Allah. Mungkin seperti itu ya. Ada pertanyaan buat Pak Bastari dan Prof Taufik, silakan. Pertanyaan ini harus khusus untuk beliau berdua. Yang di kita sudah kami close, nanti pertanyaannya di kantor. Nah, pertanyaan antum di kantor aja karena antum cabang. Pertanyaan saya spesial buat Bapak Kabintal. Kebetulan beliau ada dari Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Yang saya tanyakan adalah regulasi kebijakan di Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Terutama begini, kami merasakan
prajurit di tingkat bawah Bapak ya. Itu kadang-kadang begini. Di saat kita sudah mengambil cuti Bapak, cuti tahunan. Nah, kebetulan ada rezeki kepingin umroh, sedangkan umroh itu kan waktunya panjang. Biasanya Bapak dari Dansat itu sedikit sulit. Nah, mohon sekiranya kalau memang ada STR yang bisa diturunkan dari Bintalat ke jajaran ke bawah, mau dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara, saya rasa akan dicerna semua sampai tingkat Dandim dan Ramil. Agar prajurit yang melaksanakan umroh walaupun sudah cuti dikasih izin. Itu aja permintaan saya mewakili teman-teman yang dari prajurit itu kadang-kadang kepingin umroh terkendala masalah regulasi izin dari satuan. Alasannya harus ke Bapak Panglima lah, harus beginilah. Yang pada intinya Dansat membutuhkan tenaga tersebut, mungkin perlu adanya TR dari bapak-bapak beliau yang memegang amanah. Insya Allah kalau Bapak memberikan kemudahan itu akan dilancarkan pangkatnya dan dilancarkan usahanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau kita di TNI itu prosedur dari pengajuan izin, terutama ke luar negeri Pak. Kalau ini kan ke luar negeri. Kalau ke luar negeri itu yang pertama izin harus seizin Bapak Kasat. Jadi maksudnya Bapak Kasat itu memberikan izin melalui asisten personalia. Kemudian prosedurnya dari satuan bawah mengajukan, kalau misalkan Koramil, dia ke Kodim dulu, Kodim ke Korem, Korem ke Aspes Kodam, Aspes Kodam baru ngajukan ke Angkatan Darat atau Aspes Kasat. Kemudian kalau kegiatan ibadah itu semua diizinkan Pak. Jadi semua diizinkan ya. Kita aja yang kegiatan untuk olahraga juga semuanya diizinkan gitu. Ya ini yang keluar negeri Pak ya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah Pak gitu. Yang penting prosedur ini dilaksanakan. Pak Dandimnya sudah mengizinkan, Pak Danremnya sudah mengizinkan, kemudian Aspes Panglima Pangdamnya mengizinkan, baru ke Angkatan Darat itu pasti diizinkan Pak. Apalagi untuk kegiatan ibadah. Saya kira itu. Sudah menjawab? Ada satu pertanyaan untuk psikolog? Kejiwaan antum biar bisa lurus gitu gimana gitu? Atau bagaimana meluluhkan hati istri agar memberikan doa? Ada pertanyaan enggak? Baik, saat yang kita tunggu-tunggu terakhir, siapakah yang berhak mendapatkan hadiah-hadiah dan menerima plakat kehormatan dari kami? Saya minta list penerima hadiah. Silakan deg-degan dulu. Tolong dibantu panitia. Cepetan. Sudut kanan, ada tahu yang menerima, yang udah mendapatkan list hadiah? Saya yakin yang datangnya pertama sampai sekarang masih nungguin di sini karena udah disebut dari awal. Mana? Bu Santi? Bu Santi? Mana Mas? Di mana beliau? Antum dikasih nggak list penerima hadiah? Mana? Cepat, mohon izin cepat. Sama plakat hadiahnya mana? Masya Allah. Ada 3 nama. Yang 2 nama nanti saya persilakan ke Bapak guru kami, sahabat kami, Prof. Taufik untuk memberikan pertanyaan sehingga berhak mendapatkan hadiah tiket gratis senilai 12 juta rupiah. Dan juga saudara kami Bapak Bestari memberikan 1 pertanyaan untuk 1 hadiah tiket gratis umroh 12 juta rupiah. Mohon plakatnya dibawa ke sini untuk hadiahnya, udah ada di situ ya. Dan para penyerah hadiah nanti.
yang berhak mendapatkan hadiah umroh gratis. Beliau adalah Bapak Agus Susilo. Silahkan ke depan. Tepuk tangannya mana? Dari Sukoharjo. Oh, Masya Allah. Nungguinnya sampai sore. Ya, silakan. Umroh, beliau umroh. Yang umroh. Ya. Semoga ada yang dari TNI ya. Kok saya yang ditaruh situ? Kemudian yang kedua, tiket umroh gratis masih yang datang pertama kali menurut absensi. Ayo, ada yang merasa datang pertama kali nggak? Oh, enggak, dalam ruangan ini. Antum? Bapak Mulyanto. Masya Allah. Masya Allah. Ya, mimpi apa gitu ya? Tanyain tidurnya ngadep mana gitu ya. Kasih sana ya satu. Ya itu nggak apa-apa, betul. Ya. Itu paket umrohnya bapak yang tadi, yang Pak Polisi, beliau yang tiket. Ayo langsung diserahin aja, pegang dulu. Belum serah terima, serahin tok dulu. Antum kegeeran foto-foto nanti dulu. Ya silakan Bapak Taufik Kasturi memberi pertanyaan. Kategorinya apa ini nanti? Kategori psikologi ya, Pak ya. Yang angkat tangan duluan atau yang apa duluan? Monggo Tat, terserah antum. Pak Bastari juga siap-siap memberikan pertanyaan. Saya izin mic-nya satu, tambah satu mic untuk Pak Bastari. Pak Bastari dulu aja, saya bagi mikir. Pak Bastari mikir, silakan pertanyaan. Nah ini pasti tentang pembentukan jiwa dan karakteristik jujur, ksatria dan bertanggung jawab. Silakan. Thank you very much. Ini apa ini? Angkat tangan atau gimana nih? I would like to ask in English. It's okay, alright. Biar nggak bisa jawab gitu. Okay, all can speak English? No. I'm kidding. Okay. Jadi ini adalah salah satu materi yang saya sampaikan barusan ini. Tetapi kalau disimak ini akan sangat mudah untuk menjawabnya. Karena kapanpun kita berada, ya TNI, Polri dengan rakyat itu harus selalu bersatu. Pertanyaannya. Ayo siap-siap angkat tangan. Pertanyaannya. Ada suatu kode etik, ya. Kode etik tentara itu harus selalu bersama-sama rakyat dalam segala situasi benar maupun salah dalam setiap tempat, ya, dalam setiap situasi. Nah, kode etik itu, ya, namanya 8 wajib TNI yang keberapa yang saya sebutkan tadi? 3. Nanti dulu, kan belum. Loh, sing angkat tangan nih gak ono sing TNI. Lu yo apa sih? Gak ono TNI nih. TNI angkat tangan boleh loh ya? TNI angkat tangan boleh. Gak ono TNI nih, Masya Allah. Ya kan? Gak ada TNI ya? Hah? Ini masa TNI? Bukan. Nah, ayo kalau dong, saya TNI melihat ini mau dikasih hadiah. Saya melihat komposisi lo ini. Bapak dari Korem? Ya toh? Sipil, polisi, TNI ya. Iya, nanti gimana? kalau udah ada itu prioritas pertamanya TNI. Kalau TNI-nya enggak ada, ya toh? Nah, kalau ini orang dalam ya Pak ya? Orang dalam, cabang. Orang dalam, cabang. Ayo, Bapak izin jawab, Pak Waluyo. Hah? Piye? Menjawab Bapak. Monggo. Yang ke-8. Betul. Betul, oke. Tiket umroh gratis. Masya Allah. Tiket Pak ya, tiket. Bukan silakan. seluruh paket Sana, ya. Pak. Ya. Tiket. Masya Allah. Ya. Monggo. Silakan.
Silakan Prof Bagus Taufik. itu kombinasinya. Biar Ya kan? Mas. Berarti ini untuk sipil. Pak, nggak rugi duduknya mewakili Pak Danrem. Ayo. Baik, Bapak sekalian, tadi di akhir ceramah saya Nanti fotonya ada sesi foto bersama nanti, tenang Mas. Silakan Prof. bukan pantun sebelum pantun, itu saya membacakan sebuah ayat tadi. Saya membacakan sebuah ayat, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaki. Pertanyaannya, juz keberapa, surah apa, ayat keberapa? Ya, yang ini ya, angkat tangan dulu ya. Silakan, silakan. Juz 30 surat Al-Infitor ayat ke-4. Salah. Atau 5. Nah, yang lain belakang sana. Silakan. Belakang. Silakan antum belakang. Ya. Surat Al-Insyikok. Naam. Ayat kelima. Salah. Salah, ayo Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, Fadil Ustaz. Yang mana? Ini, ya, antum. Oh, yang belakang. Silakan. Abu Hamzah. Sahih, Ustaz. Sahih, Masya Allah. Oke, Allah Akbar. Oke, silakan. Ini Mas. Nanti anunya apa namanya? Plakatnya mana? Plakat kehormatan. Enggak, nanti jangan kayak gitu, dibuka yang penghormatan nanti, ya. Oke, masih satu lagi. Tenang aja Bapak, yang nggak dipanggil nanti dapat. Masih satu lagi, ya. Oke, ibu-ibu, khusus ibu-ibu ini. Yang laki-laki udah tidak dapat kesempatan deh. Ayo, silakan Ustadz Khaliful Hadi. Gini-gini kan aja, puter-puter gini. Memberikan pertanyaan Ustadz Khaliful Hadi. Masalah apa itu? Terserah. Terserah yang materi antum. Ini Bu, untuk ibu-ibu atau untuk bebas? Enggak, ibu-ibu aja. Oh, ibu-ibu, biar Hawa. semangat kaum hawa. Kaum hawa yang butuh Oke. dimuliakan ini. Oke. Ya, ibu-ibu, saya punya soal gampang banget karena ibu-ibu kan butuh dikasih sayangi, jadi makanya dikasih soal sing gampang. Tadi dalam ceramah saya tadi ada dua inti. Siapa? Ya. Ibu. Tadi dalam ceramah saya tadi ada dua inti. Inti pertama terikat pada apa, dan yang kedua pada apa. Ibu-ibu silakan, tengah. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan bercoba untuk menjawab. Yang pertama, berdagang dengan ilmu, terikat dengan ilmu. Kemudian yang kedua, tidak hanya ambil keuntungan tetapi sesuai dengan syariat. Ilmu ini maksudnya gimana? Ilmu kemana ini? Ilmu ke siapa? Ilmu untuk calon jamaah dan kembali kepada pihak travelnya. Oh iya. Betul. Luar biasa, jauh dari Surabaya. Amin, Allahumma Beliau amin. tadi pesan saya, Ustadz mbok aku satu, ternyata bisa betulan beliau. Alhamdulillah. Barakallah, silakan. Hadiah terakhir. Masih dengan 12 juta rupiah. Antum golek kuis kayak gini sulit loh. Tapi dengan Al-Multazam misalnya setiap seminar kita kayak gini. Saya usul Pak, yang 12 ini untuk apa? Panitia. Oh, panitia juga? Iya. Khusus panitia? Panitia saja. Oke, panitia berhak mendapatkan 12 juta rupiah juga ya. Tiket umroh gratis, luar biasa. Pertanyaannya kami kasih kehormatan dari Bapak Lanut atau Pak Dismintal Ade. Dari Ade ya, pertanyaannya belum ya. Dari Angkatan Udara sudah beliau, sekarang dari Dismintal Angkatan Darat silahkan memberikan pertanyaan. Kehormatan siapa? Untuk panitia. Maksud saya panitia khusus Pak, panitia yang Paham. di Jadi Al-Multazamnya. ini yang boleh menjawab adalah panitia Mukernas ini ya. Jadi beliau pemberi pertanyaannya. Silakan mic-nya ke beliau. Duk, Le, panitia. Ya.
Silakan yang ikut rapat wingi. Silakan Pak Jenderal. Panitia itu di mana ya? Di belakang ya? Ya di samping kanan, di belakang. Masuk Ya semua udah. panitia, masuk dulu panitia. Termasuk pemegang mic itu di belakang itu boleh. Operator boleh. Antum boleh juga, MC boleh. Panitia mana Kameramen panitia? boleh. Seluruh Pertanyaannya panitia. mudah sekali nih. Panitia. Jadi mungkin sebelum pertanyaannya disampaikan oleh saya, angkat tangan dulu berarti. Karena pertanyaannya mudah. Pertanyaan panitia, angkat tangan Dok, angkat tangan. Kanan itu angkat tangan, banyak panitianya. Ini Banyak di, ya? Di depan ini panitia Ya. juga ini. Banyak ya. Coba pertanyaannya, tadi saya menyebutkan ya kan tentang Pancasila. Ya kan? Terkait dengan apa? Apa ini? Ayo panitia Ya, kalau- siap angkat ya. tangannya. Pancasila kan mudah tadi saya sebutkan ya. Terkait dengan kehidupan umat beragama masuk pasang sila ke Panitia silakan. panitia angkat tangan sila kemana? Ya. Hah? Ini juga panitia Pak. Oh ini panitia. Betul. Sila ke berapa Pak? Ke-1 bunyinya? Iya itulah. Luar biasa Terima panitia. kasih. Ya kok ini padahal saya nunggu yang ini. Ini yang pakai kerudung kuning ini kok nggak ada yang angkat tangan. Lah gimana ini sah atau enggak ini? Dia bingung tadi ini yang kuning ini. Sah atau tidak? Sah. Iya Ayo. boleh sah. Oke. Tayyip, satu lagi. Plakatnya udah nggak ada kok. Mau lagi? Yowe super spesial buat panitia cewek-cewek, silakan. Ini lagi murah hati kita ini. Allah lebih murah insya Allah. Atau Pak, panitia lebih khusus, artinya karyawan khusus. Oke. Karyawan khusus. Khusus karyawan saya, ya. Boleh anak SPG juga, SPG nggak boleh ya. PKL juga boleh karyawan. Karyawan Dondo, saya akan berikan pertanyaan ke kalian. Siapa nama istri pertama Pak Rizky? Kebangetan kalau nggak ngerti. Ayo siapa itu yang ngacung duluan tadi siapa? Perempuan dah, karyawan dah. Harus laki-laki atau perempuan Ustaz? Laki-laki perempuan karyawan. Laki-laki siapa yang ngatakan duluan tadi? Mas Opek silakan istri pertama Pak Rizky. Kurang lengkap. Ayo dong siapa? Hah? 100 ya. Kamu dapat 12 juta plus 500.000. Berarti perhatian sama bosnya ya kan? Oke, kamu dapat. Nah, oke ya, lengkap sudah acara kita. Sekarang sesi foto bersama. Ya, para pemenang hadiah di sini di tengah. Dan kami izin menyerahkan plakat kehormatan dari Al-Muntazam Group kepada tamu-tamu VIP yang duduk di depan dari TNI, dari Polri. Silakan hadir ke depan semua dari Polri. Izin Bapak Kapolsek semuanya hadir di depan dan tim. Silakan foto Pak dari TNI AU, izin ke depan. Plakatnya dibuka ya, plakatnya mohon izin dibuka. Plakatnya mohon izin dibuka semua untuk foto bersama. Ayo Pak. Ini mohon panitia menyisikan. Antum mungkin pensiun dulu jadi panitia karena pemenang hadiah. Antum megang itu ke depan, ini tolong diangkat. Salah, ayo bisa. Ya, silakan. Tan ibu depan sini bu. 1, 2, 3. Lagi. Belum. 1. Ingat haji umroh, ingat. Dadah. Ora. Sudah Bapak. Oke, peserta semua mau ikut foto. Yang belakang mohon silakan. Siapa kita? Lagi. Tembaki lah sekarang. Ingat haji umroh. Ingat. Sudah. 1, 2, 3. Kasih jalannya Pak.
1, 2, 3. Siapa kita?